Halo pemirsa, senang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Kevin Egan, inilah Hot Ekonomi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menilai pemanfaatan dana haji yang masuk dalam daftar antrian pemberangkatan haji bisa digunakan untuk investasi. MUI meminta pengalokasian itu dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang mempertimbangkan aspek keamanan, manfaat, likuiditas sesuai dengan perundang-undangan. Setiap kegunaan yang Pemerintah berencana untuk mengelola biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk diinvestasikan dengan metode syariah sebagai modal berputar dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur di Indonesia. Rencana itu mendapat restu dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, yang melihat pengelolaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur merupakan hal yang baik dan demi kemaslahatan umat. Menurut Kiai Ma'ruf, jika dana haji dikelola dan diinvestasikan oleh pemerintah bukan hal yang riskan. Lain halnya jika dana tersebut dikelola oleh pihak swasta. Kiai Ma'ruf menegaskan dana haji harus digunakan pada proyek-proyek yang aman. Misalnya penggunaan pemerintah seperti pembangunan jalan berbayar, bandara, atau pelabuhan. Itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara, SBSN. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa, lain-lain. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Jadi saya kira begitu. Karena si jamaah haji memang sudah memberikan kuasa kepada pihak pemerintah, si Kementerian Agama untuk dilola. Sementara itu Presiden Joko Widodo menegaskan dana haji harus digunakan sesuai dengan ketentuan. Jokowi mengimbau dana haji harus digunakan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Menurut Jokowi, dana haji boleh digunakan untuk infrastruktur, sukuk, atau disimpan di bank syariah. Dan penggunaan dana haji itu harus mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada. Yang penting jangan bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Yang kedua, harus kita ingat bahwa ini ada dana umat, bukan dana pemerintah. Jadi hati-hati dalam penggunaan. Harus prudent, harus hati-hati. Silahkan mau dipakai untuk infrastruktur, saya hanya memberikan contoh loh. Silahkan dipakai untuk sukuk, silahkan ditaruh di bank syariah, macam-macam, banyak sekali. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana haji sejatinya dikelola secara profesional oleh lembaga dana haji agar dana tersebut tidak berkurang sesuai perencanaan. Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana tersebut juga tergantung pada lembaga dana haji. Menurut Sri Mulyani, untuk pengelolaan dana haji, pemerintah selama ini telah menyiapkan instrumen investasi yang dapat dipilih, seperti surat yang di dalamnya ada surat berharga syariah negara. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH dan meminta agar dana haji bisa diinvestasikan pada pembangunan sektor infrastruktur di tanah air. Kebijakan ini sesuai dengan ajaran Islam, terutama prioritasnya untuk membawa manfaat kepada banyak orang. Nah, untuk membahas lebih dalam dan lebih luas, sudah ada di studio kami Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Agustianto. Pak Agus, selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat malam. Pak Agus,
Meskipun sudah ditegaskan begitu ya, tadi kita sudah dengar bersama bahwa Ketua MUI Pusat Pak Maruf Amin mengatakan boleh untuk infrastruktur. Tapi mungkin saya ingin tanya lagi Pak Agus, apakah memang betul-betul boleh? Apakah betul-betul legal? Apakah memang tidak melawan undang-undang ini kalau digunakan dana haji itu digunakan untuk infrastruktur, Pak? Silakan. Ya, dana haji yang cukup besar itu bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk banyak sasaran. Ya, tadi bisa didepositokan di perbankan syariah, bisa diinvestasikan untuk sektor produktif, dan juga tentu bisa untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, kenapa kita katakan demikian? Karena pembiayaan infrastruktur ini lebih aman, ya, karena dia adalah milik pemerintah. Tapi tentu tidak semuanya dana itu digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, karena selama ini juga dana haji yang ada itu sudah digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Kalau menurut data, memang sudah selama ini sudah digunakan? Sudah. Selama ini sudah 36 triliun dana itu dalam bentuk sukuk. Dan itu digunakan untuk revitalisasi pembangunan asrama haji. Kemudian di luar haji, pembangunan gedung-gedung UIN, IAIN, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, dan kampus-kampus umum. Begitu juga untuk kantor-kantor KUA dan infrastruktur lainnya. Jadi ini sebenarnya meneruskan apa yang sudah kita jalankan selama ini. Nah, tetapi mungkin kita bisa memperluas penggunaannya ke sektor yang lain. Infrastruktur itu juga bervariasi. Kalau ada pun hotel ataupun misalnya apartemen yang bagus, yang dekat dengan Ka'bah, itu juga bisa dipandang sebagai bagian dari infrastruktur. Termasuk juga apa yang menjadi incaran bank-bank syariah pada hari ini. Ketika dia memiliki dana yang besar, tentu dana ini digunakan untuk sektor-sektor bisnis yang menguntungkan, kemudian aman dan membawa kemaslahatan. Salah satunya adalah proyek yang menguntungkan itu menggunakan dana-dana itu ke sektor infrastruktur tadi, misalnya jalan tol, kemudian bandara, pelabuhan. Nah, ini menjadi salah satu sasaran untuk investasi dana-dana. Baik, Pak Agus, maaf saya potong. Berarti dana haji ini bisa digunakan tidak hanya berkaitan dengan pemberangkatan haji, tapi kemudian bisa digunakan juga untuk investasi yang mungkin di luar haji atau seperti apa ini? Ya, jelas. Jadi dana haji, dana dalam syariah itu prinsipnya tidak boleh menganggur. Tidak boleh idle, dia harus diputar dalam perekonomian. Jadi dalam hadis itu dengan jelas sekali disebutkan oleh Nabi Muhammad, ala man waliyalahu yatiman. Ketahuilah siapa di antara kamu yang memelihara anak yatim, walahu malun, anak yatim itu memiliki harta, padahal mau digunakan ini harta untuk anak yatim. Tapi kata Nabi itu faliyat tajir, dibisniskan. Ya, layat rukuh, jangan dibiarkan idle, nanti dia dimakan oleh sedekah. Nah, harta anak yatim, harta masjid saja harus diinvestasikan, apalagi nada haji yang bertahun-tahun. Ini wajib dan harus diinvestasikan ke sektor produktif sehingga ini memiliki nilai tambah bagi dana haji itu. Mungkin saja nanti bisa digunakan untuk mensubsidi dana-dana haji berikutnya sehingga pembiayaan bisa lebih murah, penginapan-penginapan juga bisa lebih murah. Pak Agus, tapi kan sekarang pemerintah itu memang sedang galak-galaknya membangun infrastruktur ya. Pak Agus, kita tahu membangun jalan tol, jalan layang, lalu kemudian berbagai macam kemudian infrastruktur yang mungkin dianggap untuk mendorong ekonomi kita di masa depan. Nah, kemudian bisakah pemerintah kemudian mengharapkan akan menggunakan dana haji ini untuk paling tidak mensubsidi beberapa proyek infrastruktur yang mungkin saat ini sedang berjalan atau mungkin nanti yang akan direncanakan, itu bisa Pak ya? Ya, ini saling menguntungkan. Baik. Ya, jadi pihak pemilik bank keuangan syariah seperti dana haji ini nanti melalui BPKH ini tentu melihat mana sektor-sektor bisnis yang menguntungkan, ya, kemudian yang aman. Nah, jadi dari sisi itu dana haji ini akan memberikan imbalan tentunya, ya, baik bagi hasil ataupun margin. Nah, di satu sisi pemerintah juga membutuhkan dana. Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, bukan. Ya, tapi ini adalah untuk kepentingan masyarakat juga, sehingga dana haji itu tidak menganggur tapi mendatangkan nilai tambah
yaitu ada imbalan tertentu yang ini bisa nanti digunakan untuk menambah dana abadi umat, misalnya seperti itu, dan untuk menjadi biaya berikutnya akan semakin murah. Nah, dan ini nanti mungkin saja dana-dana ini ya bisa diberikan, disubsidikan kepada calon-calon jamaah haji yang 5 tahun, 10 tahun, 15 sampai 20, sehingga nanti tidak ada lagi misalnya tambahan biaya bagi mereka. Nah, jadi manfaatnya ini mutualism. Jadi dari pihak pengelola haji atau dari pihak masyarakat, juga dari pihak pemerintah. Jadi tidak bertentangan dengan syariat Islam ya, Pak? Ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena ini membawa kemaslahatan yang besar. Infrastruktur ini juga selain mendatangkan imbalan bagi bagi pengelola haji dan dananya bisa digunakan untuk manfaat yang lain, juga infrastruktur ini kan menjadi salah satu pilar untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, jadi ini betul-betul membawa kemaslahatan dari dua sisi seperti itu. Baik. Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita jadi dulu, Pak Agus. Pemirsa Ekonomi akan segera kembali. Pemirsa, apa saja prioritas penggunaan dana haji dan bagaimana dana haji selama ini dikelola? Rekan Eliza Hasan akan menyampaikan informasi yang lengkap. Silakan, Eliza. Baik, terima kasih Kevin Egan. Pemirsa, dana haji sebagai dana abadi umat harus dipakai untuk memenuhi kebutuhan utama atau kebutuhan para umat. Beberapa prioritas penggunaan dana haji harus memperhatikan nilai-nilai Islami. Kita lihat datanya. Ini dia prioritas dari penggunaan dana haji itu sendiri, di mana diprioritaskan dari dana haji adalah untuk pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, serta penyelenggaraan ibadah haji. Ya, pengelolaan dan investasi dana haji mempunyai landasan hukum yang jelas. Kita akan lihat di sini secara detail dasar hukum pengelolaan dari keuangan dana haji itu sendiri atau keuangan haji, di mana pasal 46 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengatakan bahwa keuangan haji wajib dikelola di bank syariah dan atau untuk unit usaha syariah. Dan yang kedua adalah keuangan haji dapat ditempatkan dan atau diinvestasikan. Selanjutnya adalah penempatan dana dan atau investasi harus sesuai prinsip syariah dan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Ya, sementara itu bagaimana kondisi terupdate dana haji saat ini dan di mana saja pilihan investasi yang bisa dimasuki dana haji? Kita simak datanya. Kita lihat di sini untuk pengelolaan dana haji, besaran dana haji per Desember 2016 adalah sebesar 95,2 triliun rupiah. Dana yang bisa diinvestasikan adalah 90 triliun rupiah. Sejak 2009 dilakukan penempatan dana haji ke SBSN dan SDHI dengan cara private placement. Hingga 12 Januari 2017, outstanding SDHI mencapai 36,7 triliun rupiah. Kevin Egan. Eliza, ada beberapa negara dengan jumlah penduduk Islam yang juga besar menginvestasikan dana hajinya. Nah, bagaimana kira-kira contoh investasi dana haji di luar negeri? Ya, Egan, kita ambil contoh saja pengelolaan dana haji di Malaysia ya. Ini kita lihat di sini untuk pengelolaan dana haji di Malaysia, di mana bisnis dan investasi dana haji ini digunakan. Dan pertama digunakan sebagai subsidi ongkos haji dengan standar ONH+. Yang kedua, pengembangan tabungan haji. Ketiga, kucuran bailout ke bank ketika krisis. Dan kemudian institusi non-bank berbasis syariah terbesar. Dan yang kelima, saham di Bank Islam Malaysia. Nah, masih terkait dengan pengelolaan dana haji di Malaysia, ini juga dipakai untuk pelayanan haji, yaitu terkait dengan bimbingan persiapan haji 6 bulan, sewa pemondokan dekat Masjidil Haram, dan pembangunan rumah sakit di Mekah dan Madinah. Lalu ada pengaturan pesawat, akomodasi, dan juga keamanan. Ya, Egan, kita tahu memang saat ini masih ada beberapa tanggapan terkait dengan dana haji ini. Masih ada yang setuju dan tidak setuju. Kita kembali ke Kevin Egan.
Baik, terima kasih atas data-datanya. Eliza Hasan kembali dengan Pak Agus. Pak Agus, sekarang kalau mengenai, tadi kita sudah lihat ya, ada 90 triliun kemudian dana yang bisa diinvestasikan. Nah ini kalau menurut dari Pak Agus sendiri, ini kalau mau diinvestasikan lebih cocok ke yang mana nih? Kalau kita bicara mengenai infrastruktur. Infrastruktur kan tadi banyak ya Pak ya. Ini kalau menurut Pak Agus sendiri, mana nih yang sudah paling sesuai? Ya, kalau kita lihat tadi, penggunaan dana haji 37 triliun hampir, itu juga ke infrastruktur, tapi nuansanya ke pendidikan, dakwah, kemudian sarana ibadah dan sarana haji. Nah, kemudian sisanya ini juga perlu diinvestasikan. Nah, kalau kita belum bisa menemukan sasaran investasi yang aman, menguntungkan, produktif di sektor-sektor itu, supaya dana ini tidak menganggur, maka bisa kita gunakan ke sektor lain yang aman, profitable, menguntungkan, ya, dan membawa kemaslahatan bagi umat. Di antaranya adalah infrastruktur, misalnya mungkin saja nanti ada butuh jalan tol membutuhkan dana 5 atau 10 triliun misalnya, atau rel kereta api ganda, atau bandara yang juga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Mungkin bisa juga pengembangan pelabuhan-pelabuhan. Mungkin juga bisa membangun hotel-hotel di Makkah, ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Malaysia. Nah, apa yang saya sebutkan tadi, saya kira ini bisa menjadi sasaran penggunaan dana haji yang demikian besar seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya memang mau diinvestasikan ke sana, yang harus diperhatikan itu apa nih, Pak Agus, oleh pemerintah? Apa yang harus betul-betul mereka pikirkan? Karena kan ini dana umat ya Pak ya. Ini kan pasti banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, itu nanti apakah betul itu uang saya, lalu kemudian uang saya akan dilarikan kemana? Begitu kan pasti banyak orang bertanya. Silakan. Yang pertama adalah harus sesuai dengan syariah. Ya, jadi seluruh akadnya nanti mungkin saja nanti melalui istisna atau musyarakah mutanaqisah atau mungkin juga ijarah muntah bitamlik, itu banyak skema-skema yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, dan ini nanti juga memperhatikan aspek risk management, manajemen risiko. Sebagaimana pihak perbankan menyalurkan dananya, itu juga harus memperhatikan aspek kehati-hatian. Harus prudent, seperti yang pernah disebut oleh Bapak Presiden. Jadi supaya dana ini jangan misalnya ketika diinvestasikan mengalami kerugian. Nah, jadi salah satu investasi yang hampir zero risk, artinya resiko gagalnya itu kecil, itu adalah pembangunan pembiayaan infrastruktur yang diselenggarakan oleh negara. Jadi mungkin saja seperti yang saya sebut tadi, ya, pembangunan jalan tol, jalan raya, rel kereta api ganda misalnya. Nah, ini juga bisa menjadi penyaluran dana haji supaya dia menguntungkan. Nah, jadi yang kita lihat bukan infrastrukturnya, bukan, tapi yang dilihat adalah hasil dari pembiayaan infrastruktur. Karena pembiayaan infrastruktur selama ini menjadi rebutan sebenarnya di antara bank-bank itu. Nah, kenapa kita ketika memiliki dana tidak masuk ke situ, sementara pemerintah sudah memberikan izin kepada kita untuk menerima pembiayaan infrastruktur. Oke, baik. Nah, keuntungan dari pengelolaan dana haji ini kalau dialokasikan untuk infrastruktur, apa sih Pak ini untungnya buat umat ini sebetulnya? Ya, setiap pembiayaan kepada infrastruktur itu pasti menghasilkan, misalnya kalau pakai istisna nanti itu menghasilkan margin. Kemudian kalau pakai musyarakah mutanaqisah misalnya, dia pasti ada ijarahnya di dalam. Kemudian bisa juga nanti pakai musyarakah nanti penyalurannya, ya, melalui pembiayaan rekening koran misalnya. Nah, yang itu kapan-kapan saja bisa disalurkan. Nah, itu nanti dengan sistem musyarakah. Nah, ini memberikan keuntungan bagi pemilik dana haji. Nah, jadi sehingga ini bisa nanti disubsidikan, misalnya kalau seperti di Malaysia tadi ke level seperti dana plus misalnya, ataupun tidak seperti itu, yang paling tidak biaya haji bisa semakin murah, karena penginapan semakin murah, biaya makan semakin murah, karena disubsidi oleh biaya-biaya yang dihasilkan dari dana haji yang menganggur tadi. Nah, jadi prinsipnya jangan sampai ada dana dalam syariah ini yang menganggur. Jadi harus diinvestasikan ke sektor-sektor yang produktif, halal tentunya, menguntungkan, aman, dan resikonya kecil. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita akan mencoba untuk menghubungi Ketua MUI Pusat, Pak Ma'ruf Amin, nanti di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu, pemirsa Ekonomi Kasih kembali.
Bisa kembali lagi bersama kami di Hot Ekonomi dan saat ini kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Ketua MUI Pusat, Bapak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Ma'ruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ma'ruf, kita membicarakan mengenai pengelolaan dana haji untuk infrastruktur. Pak Ma'ruf, apakah memang betul-betul, saya ingin tanyakan lagi penegasannya karena ini masih menjadi polemik dengan masyarakat, Pak Ma'ruf. Apakah memang betul boleh begitu dana haji digunakan untuk infrastruktur? Ya, saya kira boleh kan. Kata Kementerian Agama kan, jamaah itu sudah memberikan kewenangan kepada pihak Kementerian Agama untuk melakukan pengelolaan. Dan yang sudah terjadi itu dana itu dipakai untuk membeli sukuk. Sukuk untuk pembangunan infrastruktur. Dan menggunakan ya ijarah, ausufa fitimah, artinya ijarah untuk kemudian dilakukan pembangunan yang belum ada. Jadi sudah ada, itu sudah terjadi. Jadi ya boleh menurut saya. Nah, kalau misalnya memang betul boleh begitu digunakan untuk infrastruktur, nah kalau menurut Pak Ma'ruf sendiri jenis-jenis infrastruktur seperti apa kemudian yang sebetulnya paling sesuai untuk digunakan dana haji ini? Ya, infrastruktur yang kan kalau proyek pemerintah kan paling aman itu ya. Ya bisa untuk jalan, untuk misalnya lapangan terbang atau pelabuhan, ya menggunakan sukuk. Itu nanti kalau ada yang sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional, itu nanti tinggal dibuat proposalnya untuk memperoleh kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kalau belum ada fatwanya, nanti produknya dibuatkan fatwanya. Saya kira begitu. Baik, Pak Ma'ruf, kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah kalau misalnya memang betul-betul akan menggunakan dana haji ini untuk infrastruktur? Apa yang perlu diperhatikan karena ini kan dana umat ya, Pak Ma'ruf ya? Ya, tentu karena proyek itu proyek pemerintah, pastikan pemerintah menjamin. Dan karena pemerintah yang menjamin, dia aman. Ya, kemudian itu nanti melalui misalnya proses ya sukuk seperti yang sudah pernah terjadi, dan terlebih dahulu harus memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional supaya tidak menyimpang dari syariah, sistem syariah. Kira-kira begitu. Baik, Pak Ma'ruf, umat selaku pemilik dari dana haji ini perlukah khawatir kalau misalnya ini akan digunakan untuk investasi? Karena kan kalau investasi kita berbicara ada untung dan juga dengan rugi. Nanti kalau dengan resikonya ternyata datang, kira-kira siapa yang menanggung? Apakah kemudian nanti umat yang akan menanggung, Pak Ma'ruf? Maka itu harus proyek-proyek yang selektif, yang penanggung jawabnya pemerintah. Kalau swasta memang itu ada, saya tidak setuju, sebab itu sudah ada risiko. Karena itu yang paling aman adalah proyek-proyek yang diberikan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti lapangan terbang, jalan, pelabuhan misalnya. Itu pasti itu artinya pemerintah kan mengembalikan nanti dengan melalui sukuk itu dikembalikan kepada dana haji itu. Pasti terjamin. Oke, baik. Pak Ma'ruf, sebetulnya berapa sih Pak Ma'ruf jumlah yang mungkin bisa diinvestasikan dari dana haji ini untuk infrastruktur kalau menurut Anda? Dana haji itu kan yang sudah terkumpul yang tidak tergunakan itu kan 93 triliun lebih. Ya, sejumlah itu ya karena tidak mengganggu, sepanjang tidak mengganggu mengenai pelaksanaan pemberangkatan haji. Dan tiap tahun kan pemberangkatan haji itu kan dana masuk lagi, yang baru masuk lagi. Nah, di samping ada penambahan dari hasil deposito atau pengembangan dana itu di dalam beberapa. Jadi nambah dari jumlahnya itu sendiri
hasil pengembangannya, hasil depositonya, menambah juga dari hasil pendaftaran para jamaah yang baru. Baik. Jadi sepanjang itu tidak terganggu, ya boleh diinvestasi. Baik. Pak Ma'ruf, lalu kemudian menurut Anda bagaimana umat mengontrol dan kemudian untuk betul-betul memastikan bahwa pemerintah menggunakan dana infrastruktur ini sesuai dengan syariat Islam dan kemudian penuh dengan prinsip kehati-hatian, Pak? Ya pertama kan sekarang sudah ada badan. Jadi badan pengelola, badan pelaksananya ada, badan pengawasnya ada. Jadi ada lembaga yang mengawasinya, ada lembaga yang mengelolanya, ya. Kemudian ada kontrol dari DPR kan. Baik. Nah, dan mungkin juga ada audit, lembaga audit biasanya dari eksternal audit. Jadi lembaga publik yang ditunjuk oleh pihak pemerintah untuk melakukan pengawasan. Saya kira itu sudah ada semuanya itu. Justru sekarang ini tidak dikelola oleh pemerintah seperti Kementerian Agama saja, tapi sudah ada badan yang anggotanya itu sudah diseleksi lewat DPR dan juga ditetapkan oleh Presiden. Jadi sekarang ini sebenarnya lebih bisa ya terkontrol karena adanya lembaga-lembaga, di samping ada DPR sendiri juga yang mengawasi secara keseluruhannya. Oke, baik. Pak Ma'ruf, ditahan dulu, saya kembali dulu ke Pak Agus. Pak Agus, ini kan ada 90 triliun yang kemudian bisa diinvestasikan. Kalau menurut Anda, kemudian ini skema dari pembagian investasinya itu yang paling sesuai itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijabarkan. Iya, ini nanti dilakukan analisanya oleh BPKH. BPKH ini pengelolanya adalah kita lihat orang-orang bankir dan pakar-pakar keuangan. Jadi mereka akan melakukan analisa kelayakan bisnis. Bisnis mana yang paling aman, bisnis mana yang paling menguntungkan, dan resikonya paling kecil. Tadi Bapak Ketua Umum MUI juga sudah menjelaskan kalau proyek-proyek pemerintah itu relatif jauh lebih aman. Bahkan kalau kita lihat dari perspektif manajemen risiko, dia boleh dikatakan zero risk, ya, dengan tanda kutip zero risk. Nah, jadi karena itu maka diprioritaskan dana itu untuk pembangunan, misalnya yang paling mendesak kekurangan dana misalnya untuk pembangunan bandara, untuk pelabuhan, misalnya untuk jalan tol. Nah, jadi itu nanti dianalisa pembiayaannya secara prioritas oleh BPKH. Dan itu tentu ada lembaga pengawasnya, orang-orang yang ahli syariah. Jadi seperti perbankan juga, jadi ada dewan pengawasnya. Jadi sehingga pemanfaatan investasi dana haji ini memang betul-betul akurat. Jadi masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir, karena bagaimanapun prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pasti diterapkan. Baik, saya terakhir kepada Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf, apa saran Anda kepada pemerintah supaya betul-betul masyarakat tidak khawatir dengan pengelolaan dana haji ini dan kemudian betul-betul tidak menimbulkan resistensi di masyarakat, Pak? Silakan. Ya, pertama tentu proyek-proyeknya harus diseleksi, ya dianalisa dengan teliti yang paling aman dan juga paling menguntungkan. Nah, kemudian dia harus diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, untuk itu nanti akan ada semacam kalau belum ada fatwanya nanti difatwa. Kalau sudah ada fatwanya nanti diberikan pernyataan kesesuaian syariah atau opini syariah dari Dewan Syariah Nasional. Nah, kemudian walaupun pemerintah tetap saja harus diawasi, harus diaudit, sehingga selalu terkontrol, saya kira, dari waktu ke waktu itu. Jadi menurut saya sangat aman dan itu sudah selama ini, apalagi kalau melalui sukuk. Sukuk kita itu terbesar di dunia dan paling diminati karena aman. Kalau sukuk negara itu atau SBSN, surat berharga syariah negara untuk proyek-proyek pemerintah, itu sangat aman dan sangat diminati oleh investor-investor bukan saja dalam negeri, justru luar negeri. Ya, jadi saya kira itu.
Baik, terima kasih Pak Ma'ruf telah bergabung sama kami di Hot Ekonomi. Selamat malam Pak Ma'ruf. Ya. Baik, dan pemirsa kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Agus nanti. Usai jeda, pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali. Bisa kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Agus. Saya ingin kemudian kembali tanyakan mengenai BPKH tadi. Jadi kalau misalnya sudah BPKH yang menentukan, berarti pemerintah kalau misalnya ada beberapa proyek yang mungkin butuh pendanaan, tetap harus melalui BPKH dulu ya Pak? Iya. Oke. Jadi harus melalui persetujuan BPKH. Oke. Kalau misalnya ternyata yang direkomendasikan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan BPKH, berarti tidak bisa begitu? Ya, tidak bisa. Tapi itu agak sulit tidak sesuai. Karena infrastruktur ini sebenarnya adalah pembiayaan yang dasarnya itu memang sudah halal. Karena tidak ada jalan tol yang haram. Ya kan? Dan tidak ada bandara yang haram. Jadi persoalannya hanya soal skema saja nanti. Apakah penyalurannya itu langsung atau tidak langsung. Atau diinvestasikan ke sukuk untuk infrastruktur. Atau bisa juga tidak langsung, jadi diinvestasikan ke bank syariah menggunakan dana itu untuk pembangunan infrastruktur, bisa juga. Nah, jadi selama ini juga bank-bank syariah ini selalu melakukan sindikasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan jalan tol, untuk pelabuhan misalnya, mereka melakukan sindikasi. Nah, jadi mereka kan butuh dana, dan bisa digunakan dana haji. Tadi sudah disebut situ. Yang penting adalah diperhatikan likuiditas. Jangan misalnya dana haji 95 triliun diinvestasikan misalnya 92 triliun. Nah, itu berisiko itu. Nah, nanti ini bagaimana rasio antara dana yang tersisa dengan dana yang diinvestasikan ini juga harus dianalisa oleh pengelola BPKH ini dan juga pengawasnya. Nah, jadi seperti itu manajemennya. Tapi kemudian nanti kalau sudah disetujui itu akan langsung dikelola oleh pemerintah begitu setelah dari BPKH. Langkahnya ya, kemana kalau lagi, sudah disetujui, ya maka dana itu dikucurkan kepada pembangunan infrastruktur. Nah, bisa secara langsung juga bisa melalui penerbitan sukuk lagi, kemudian sukuk digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, kemudian di sini memang perlu kita jelaskan. Di sini sebenarnya banyak bisa alternatif akad yang digunakan. Nanti kita minta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk pertama memutuskan tentang hukum investasi dana haji untuk pembiayaan infrastruktur. Itu nomor satu. Nah, yang kedua adalah tentang skema akadnya secara syariah. Ini banyak masyarakat yang bertanya sebenarnya, itu akadnya itu apakah wakalah dan itu adalah milik milik masyarakat atau akadnya itu titipan saja, ya, dan ada bagi hasilnya berarti ada mudharabah. Jadi ini banyak masyarakat yang bertanya. Padahal ini sudah jelas. Kalau biaya haji, biaya ongkos untuk melaksanakan ibadah haji, itu pastilah ijaroh. Ijaroh itu adalah transaksi bisnis jasa. Jadi misalnya seorang pengacara diberi upah, itu juga ijaroh. Ya, kemudian seluruh skill-skill yang digunakan oleh orang itu juga adalah termasuk kepada ijaroh. Jadi yang ijaroh di sini adalah bukan sewa menyewa, tapi adalah bai'ul manfaah namanya. Manfaah itu adalah jual beli manfaat. Manfaat apa? Manfaat pelayanan haji, hotelnya, pesawatnya, makanannya dan semuanya. Nah, tapi ijaroh ini dibayarkan lebih awal duluan, ya, ijaroh dibayar di muka. Itu bahasa Arabnya adalah ijaroh mausupah, al-ijaroh al-mausupah bidzimmah. Ya, jadi ijaroh yang disifati atau yang karakternya itu manfaat itu diberikan belakangan. Artinya dia membayar haji sekarang, dia baru bisa menikmati haji itu 10 tahun depan atau 20 tahun depan. Jadi ada yang tertunda di situ. Nah, tertunda itu adalah salah satu daripada ciri zimmah itu. Nah, jadi kemungkinan nanti skema akadnya ini adalah ijaroh mausupah al-mausupah bidzimmah, yaitu ongkos haji ini duluan dibayarkan, hajinya belakangan dia laksanakan.
Itulah ijarah fardhu bizimah. Nah, jadi biasa terjadi dalam masyarakat di mana uang duluan kita bayarkan, baru manfaatnya kita nikmati. Nantinya begitu ya? Nantinya. Oke, jadi uang itu bisa diinvestasikannya ke mana saja. Jadi itu adalah uang masyarakat yang dia bayarkan kepada pihak pengelola haji, yaitu Dirjen Ibadah Haji. Nah, nanti dari Kementerian Agama, Dirjen Ibadah Pengelolaan Haji di Kementerian Keuangan, di Kementerian Agama ini bisa juga menggunakannya untuk misalnya didepositokannya di bank syariah juga bisa seperti itu. Pak Agus, nanti bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan dana infrastruktur ini kepada umat itu nanti akan seperti apa kira-kira? Nah, di sini dibutuhkan transparansi dari pemerintah ya tentang pengelolaan dana haji, terutama imbal hasil yang diperoleh ya oleh pemerintah melalui BPKH tentang dana haji itu. Misalnya dalam setahun uang yang 80 triliun atau 90 triliun itu berapa imbal hasilnya setahun. Kemudian itu kemana digunakan? Apakah untuk DAU, dana abadi umat, atau untuk mensubsidi biaya haji berikutnya sehingga dia bisa menjadi murah. Dan mungkin juga nanti kalau dana tersisa dan cukup, bisa saja kita membangun infrastruktur di Makkah seperti itu, yaitu penginapan atau hotel, sehingga itu bisa semakin memurahkan ya biaya haji berikutnya. Tapi yang betul-betul harus transparan dan kemudian betul-betul harus terbuka begitu kepada umat. Harus transparan, dan ini kan diaudit oleh akuntan publik dari eksternal. Nah, kalau perlu seperti lembaga perbankan itu dimuat di berita koran. Biasanya satu halaman atau dua halaman koran memuat tentang laporan keuangan ibadah haji. Jadi dia betul-betul pengelolaannya seperti lembaga keuangan. Nah, seperti itu. Baik, Pak Agus, mungkin Anda ingin memberikan komentar mengenai polemik ini. Ini kan banyak kemudian ada yang pro dan kontra, DPR juga ada yang bilang ini boleh dan juga ada yang bilang tidak. Mungkin Pak Agus bisa memberikan komentar bagaimana betul-betul supaya kita semua jangan fokus kepada hal-hal yang penting adalah terpenting bagi umat begitu ya. Bagaimana silakan Pak. Ya, ini perlu kita fahami dengan baik. Fikih muamalah juga harus kita dalami dengan mendalam supaya kita jangan salah faham ya tentang pemanfaatan atau penginvestasian dana-dana haji ini, sehingga menganggap negatif kalau dana haji itu digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Bahkan kadang-kadang ini dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Padahal ini sebenarnya adalah konsep lama. Kita beberapa tahun yang lalu dalam tulisan-tulisan dan dalam diskusi-diskusi sudah lama mewacanakan. Bukan saja mewacanakan, setelah mewacanakan juga menerapkan. Dan sudah dilaksanakan juga. Sudah diterapkan. Nah, tapi dana ini sekarang berlebih dan ini tidak boleh menganggur. Nah, maka pemerintah juga butuh dana, kita juga butuh saluran investasi. Jadi bertemu dua kebutuhan sehingga ini sangat menguntungkan bagi dua pihak. Dan tentunya pembangunan infrastruktur ini pasti membawa kemaslahatan secara universal bagi bangsa dan bagi semua jamaah haji. Jamaah haji dapat imbalan nanti bisa semakin murah, kemudian infrastruktur juga jalan, pertumbuhan ekonomi bisa terdorong dengan adanya infrastruktur. Untuk jangka panjang juga ini manfaatnya juga cukup besar. Jadi manfaatnya cukup besar. Jadi sehingga sebenarnya kita tidak perlu khawatir lah. Karena sesuai syariah, dan syariah tidak melarangnya karena ini membawa kemaslahatan. Nah, seperti itu. Daripada kita investasikan ke sektor-sektor yang berisiko tinggi, misalnya usaha kecil menengah, itu nanti kalau collab atau kalau default, nah itu kan berisiko dana haji ini. Nah, ini yang kita khawatirkan itu. Makanya kita lebih memilih sarana investasi yang lebih aman dan menguntungkan. Baik, terakhir sebelum kita tutup dialog kita, Pak Agus, saran Anda bagi pemerintah bagaimana mengenai pengelolaan dana haji ini, harus seperti apa mereka akan memperlakukan dana haji supaya betul-betul transparan kepada umat? Ya, harapan kita kepada pemerintah ya pertama supaya transparan ya di dalam
pengelolaan seluruh dana haji, terutama imbalannya dan kemana saja dana itu digunakan. Dan ini harus dimuat di publik, ya, di berita surat kabar misalnya, sehingga masyarakat tidak merasa khawatir dan curiga. Nah, jadi itu nomor satu. Nah, kemudian kita mengharapkan juga BPKH sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah bersama pengawasnya betul-betul menjalankan pengelolaan dana haji ini secara profesional, ya, berdasarkan prinsip kehati-hatian, ya, atau pruden, dan sesuai dengan ilmu keuangan yang selalu berorientasi kepada manajemen risiko. Baik, Pak Agus, terima kasih telah bersama kami. Selamat malam, Pak Agus. Ya, malam. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam Mata Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Kevin Negan, mewakili rekan Eliza Hasan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.